Bayangkan sebuah negara yang lebih besar daripada Pluto, lebih besar daripada seluruh benua Afrika. Sebuah negeri tempat stasiun kereta bawah tanah tampak seperti istana barok. Namun sekali naik biayanya lebih murah daripada secangkir kopi. Bayangkan juga sebuah tempat di mana musim dingin bisa membunuh dalam 20 menit. Tetapi suhu musim panas melonjak hingga 35 derajat Celcius. Sebuah tanah di mana para perempuannya kerap disebut termasuk yang paling cantik di bumi, sementara angka pernikahan justru merosot dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Selamat datang di Rusia. Dari Kaliningrad sampai Vladivostok, perjalanan kereta memakan waktu 7 hari. 7 hari di dalam satu negara. Dan tetap saja, Rusia bukan seperti yang kamu bayangkan. Rusia bukan versi yang ditampilkan film-film Hollywood. Bukan pula kenyataan yang sering digambarkan media barat. Rusia jauh lebih rumit, penuh kontradiksi, dan sangat memikat. Dalam perjalanan ini, kamu akan bertemu Rusia yang sesungguhnya. Tempat menyeberangi seluruh kota hanya butuh 50 sen dengan kereta yang datang setiap 90 detik. Tempat tiket teater Bolshoi kadang bisa lebih murah daripada seporsi pizza. Tempat apartemen mungkin saja lebih murah daripada 1 kali gaji bulanan, tetapi kehidupan sehari-hari menyimpan tantangan yang tak pernah dibayangkan kebanyakan orang luar. Kalau kamu ingin melihat Rusia melampaui bias media dan stereotip perang dingin, tekan suka dan berlangganan. Karena apa yang akan kamu temukan akan memaksamu meninjau ulang semua yang kamu yakini tentang negara terbesar di planet ini. Mari kita mulai. Nomor 15. Hidup di tempat dingin bisa membunuh, tetapi hidup tidak pernah berhenti. Moskow, bulan Januari pukul 7.30 pagi. Suhunya minus 18 derajat, dan angin es membuat suhu terasa turun hingga minus 28. Namun jalanan penuh orang. Tidak ada yang tampak peduli. Pada tingkat seperti ini, udara terasa membakar paru-paru. Kulit yang terbuka membeku dalam hitungan menit. Ponsel mati sendiri. Baterai habis. Bulu mata benar-benar membeku. Tetapi metro berjalan sempurna. Bus datang tepat waktu. Orang-orang berangkat kerja seolah tidak ada yang aneh. Disinilah rahasianya, isolasi. Bangunan-bangunan di Rusia dibangun seperti benteng termal dengan jendela kaca ganda setebal 3-4 cm. Pemanas terpusatnya begitu kuat sampai banyak penghuni membuka jendela di tengah musim dingin yang paling matang, karena di dalam ruangan malah terlalu panas. Aku berasal dari Italia. Di Milan, saat minus 5 derajat kota bisa kacau. Di sini, saat minus 30 hidup tetap berjalan normal. Dan ini bahkan belum yang paling ekstrem. Di beberapa wilayah Siberia, suhu anjlok hingga minus 50. Solar mengental sampai membeku. Mobil-mobil menolak menyala. Sekolah baru libur ketika suhu turun di bawah minus 55. Namun kota seperti Yakutsk yang dihuni sekitar 300.000 orang tetap ada dan berkembang. Bagaimana? Adaptasi ekstrem. Bangunan berdiri di atas tiang-tiang di atas tanah beku permanen. Pipa air diletakkan di atas tanah, dibungkus isolasi tebal. Pintu dibuat 3 lapis. Pintu masuk dilengkapi ruang penyangga termal, semacam ruang transisi agar suhu tidak langsung menghantam dari luar ke dalam. Lalu musim panas datang, dan perubahan itu mencengangkan. Moskow yang sama, yang di musim dingin terlihat seperti tundra beku, bisa mencapai 30 hingga 35 derajat. Taman-taman meledak jadi hijau. Festival membanjiri alun-alun. Orang-orang berenang di sungai. Siang memanjang menjadi 17 atau 18 jam cahaya. Ayunan ekstrem dari minus 30 ke plus 35 membentuk karakter nasional yang unik. Orang Rusia tidak pernah mengeluh soal cuaca. Tidak pernah. Karena mereka paham cuaca tidak bisa dikendalikan. Hanya bisa dijalani dan ditahan. Nomor 14. Kereta bawah tanah paling indah di dunia. Dengan tarif 50 sen sekali jalan. Aku turun lewat eskalator di stasiun Komsomolskaya. Aku berada di bawah tanah, 70 meter dalamnya. Lebih dalam daripada tinggi kebanyakan gedung pencakar langit. Dan alih-alih beton abu-abu serta lampu neon, aku melihat lampu gantung kristal, langit-langit berfresko, mosaik emas, dan pilar marmer yang rasanya seperti milik Versailles. Ini bukan lebay. Metro Moskow benar-benar seperti istana bawah tanah. Ia dibangun pada era Stalin, pada dekade 1930-an dan 1940-an, di tengah penindasan, kelaparan, dan industrialisasi paksa. Namun mereka tetap memilih berinvestasi pada keindahan. Mengapa? Propaganda. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa sosialisme bisa menciptakan seni untuk rakyat, bukan hanya untuk orang kaya. Dan mereka berhasil. Stasiun Mayakovskaya memiliki mosaik yang menggambarkan 24 jam kehidupan Soviet. Novoslobodskaya punya jendela kaca patri yang menciptakan efek cahaya seperti hipnosis. Ploshchad Revolusi memiliki 76 patung perunggu yang mewakili pekerja, tentara, dan atlet.
lebih dari 200 stasiun, 400 km terowongan. Beberapa jalur melintas di bawah sungai Moskva, yang lain turun begitu dalam hingga pada masa Perang Dunia Kedua digunakan sebagai tempat perlindungan anti-atom. Dan frekuensinya, satu kereta setiap 90 detik saat jam sibuk. 90 detik. London dan New York hanya bisa bermimpi soal efisiensi seperti ini. Metro Moskow mengangkut lebih dari 9 juta penumpang per hari, lebih banyak pada seluruh populasi Austria atau Swiss. Setiap hari, dan sistemnya berjalan, selalu. Bahkan Spinus Tisiwul Greatshot, brand bajai salju paling berat, tidak pernah tidak pernah berhenti. Nomor 13. Arsitektur yang menceritakan berabad-abad kegilaan dan keagungan. Lapangan Merah, Moskow. Katedral Santo Basil berdiri menghadapmu dengan kubah-kubahnya yang berwarna-warni, seolah dicabut langsung dari dongeng psikedelik. 9 kapel, masing-masing dengan desain yang benar-benar berbeda. Warna-warna yang nyaris mustahil. Bentuk-bentuk yang terasa menantang geometri. Legenda mengatakan Ivan si mengerikan membutakan sang arsitek setelah bangunan itu selesai, agar ia tak pernah bisa membangun sesuatu yang lebih indah untuk orang lain. Mungkin itu hanya legenda. Namun saat berdiri di depan katedral itu, kamu langsung paham kenapa kisah seperti itu ada. Kremlin membentang dengan dinding pertahanan lebih dari 2 km. Di dalamnya ada istana-istana para tsar, katedral ortodoks, dan gedung-gedung pemerintahan modern. Semuanya berada dalam satu benteng abad pertengahan yang sudah berdiri lebih dari 800 tahun. Lalu muncullah kontras yang brutal. Tepat di sebelah bangunan-bangunan bersejarah ini, gedung pencakar langit kaca dan baja menjulang seperti raksasa futuristik. Moscow City, distrik finansialnya, memiliki menara-menara yang tingginya melampaui 300 meter. Namun bahkan di kawasan permukiman biasa pun, arsitektur Soviet menyimpan kemegahan yang tak terduga. Bangunan-bangunan komunis dengan fasad perhias, balkon yang rumit, dan pintu masuk yang monumental. Kenapa? Sekali lagi, propaganda. Bahkan perumahan publik harus memancarkan kebesaran sosialisme. Hasilnya adalah sebuah kota tempat katedral abad ke-16, istana tsaris, arsitektur Stalinis yang megah, dan pencakar langit ultramodern hidup berdampingan. Bersama-sama. Semuanya terlihat dari jalan yang sama. Nomor 12. Gaji rata-rata di Moskow. 750 euro per bulan. Di Saint Petersburg, 530 euro. Menurut standar barat, ini terlihat seperti kemiskinan ekstrem. Tapi tunggu dulu, sewa apartemen yang layak di Moskow berkisar antara 450 sampai 750 euro. Makan di restoran biaya 7 sampai 14 euro. Belanja kebutuhan mingguan di supermarket, 28 euro. Kartu metro tanpa batas untuk 1 bulan, 18 euro. Tiket teater Bolshoi berkisar dari 9 sampai 75 euro. Teater opera paling terkenal di dunia, lebih murah daripada makan malam di restoran Italia rata-rata. Tiket masuk Museum Hermitage di Saint Petersburg 9 euro. Di dalamnya tersimpan 3 juta karya seni. Butuh bertahun-tahun untuk melihat semuanya. Jadi ya, gaji memang rendah jika dilihat dari angka mutlak. Namun, daya beli bekerja dengan cara berbeda. Masalahnya, keseimbangan ini hanya berjalan jika kamu berpenghasilan dan berbelanja dalam rubel. Kalau kamu ingin bepergian ke luar negeri, membeli barang impor atau menabung dalam mata uang yang kuat, semuanya jadi nyaris mustahil. Dan ada satu detail lain yang jarang disebut. Untuk menjaga ritme ekonomi seperti ini, orang Rusia bekerja seperti orang kesurupan. Budaya 996, dari jam 9 sampai jam 9, 6 hari seminggu. Bukan cuma ada di Tiongkok. Di sini juga jadi standar. Banyak orang punya 2 pekerjaan. Banyak yang lembur tanpa dibayar, karena 750 euro cukup untuk kebutuhan dasar, tapi tidak untuk liburan, keadaan darurat, atau tabungan masa depan. Jadi apakah Rusia murah? Ya kalau kamu turis yang membawa euro. Tidak kalau kamu orang Rusia yang sedang berusaha membangun hidup yang stabil. Nomor 11. Kereta api Trans-Siberia. 9.289 km kegilaan rel. Moskow, Vladivostok. 9.289 km, 7 hari perjalanan menyeberangi 11 zona waktu. Trans-Siberia bukan sekadar kereta. Ini pengalaman eksistensial, meditasi yang dipaksakan, perjalanan melewati lanskap yang berubah begitu pelan sampai kamu kehilangan rasa waktu. Pada jam-jam pertama aku melihat hutan birch tanpa akhir, seragam, hipnotis. Lalu pegunungan Ural, pegunungan yang membelah Eropa dan Asia. Secara geografis, saat kamu melintasi Ural, kamu meninggalkan Eropa dan memasuki Asia. Secara fisik nyaris tidak ada yang berubah. Lalu Siberia, berjam-jam dan berjam-jam taiga, hutan yang begitu luas sampai beberapa bahkan tidak punya nama, desa-desa terpencil dengan 20-30 rumah, stasiun kereta di tengah ketiadaan. Tempat kereta berhenti 5 menit lalu berangkat lagi.
dan orang-orang di dalam kereta berubah menjadi komunitas sementara. Kamu berbagi teh, berbagi makanan, berbagi cerita, karena selama 7 hari kereta itu adalah rumahmu. Biayanya berkisar dari 450 sampai 1.800 euro, tergantung kelasnya. Kelas 3, ranjang terbuka di gerbong bersama. Kelas 2, kompartemen untuk 4 orang. Kelas 1, kompartemen pribadi dengan shower. Tapi nilai sebenarnya bukan transportasinya. Nilai sebenarnya adalah pengalamannya. Melihat Danau Baikal, danau terdalam di dunia, yang menyimpan 22% air tawar planet ini dari jendela kereta saat melintasi Siberia. Nomor 10. Danau Baikal, tempat paling murni di bumi. Kedalaman 1.642 meter, lebih dalam daripada banyak gunung yang tingginya menjulang, dan airnya begitu jernih sampai di beberapa area jarak pandang mencapai 40 meter. 40 meter. Kamu menatap ke bawah dan melihat dasar danau seolah lewat udara bening yang transparan. Di musim dingin danau ini membeku, tapi bukan dengan cara yang biasa. Esnya membentuk pola-pola geometri yang sempurna, kristal sebesar mobil dan gelembung metana yang terperangkap di dalamnya menciptakan patung alami. Berjalan di atas Baikal yang beku terasa surreal. Di bawah kakimu ada 1.600 meter air es, di atasmu langit tanpa ujung, dan di sekelilingmu hening total. Danau ini menjadi rumah bagi spesies yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Nerpa, anjing laut air tawar, omul, ikan endemik, dan lebih dari 1.700 spesies unik. Tapi ada masalah, Danau Baikal sedang dalam bahaya, polusi industri, pariwisata massal, perubahan iklim. Pada tahun 2024, untuk pertama kalinya dalam 60 tahun, beberapa area tidak membeku sepenuhnya, sebuah tanda yang mengkhawatirkan. Nomor 9. Paradoks budaya, di luar dingin, di dalam hangat. Stereotipnya mengatakan orang Rusia itu dingin, berjarak, tidak ramah. Kenyataannya lebih rumit. Interaksi pertama dengan orang Rusia sering terasa seperti membenarkan stereotip, tanpa senyum, tanpa basa-basi, formal, dan kaku. Namun ada alasan budaya yang dalam. Di Rusia, tersenyum tanpa alasan dianggap palsu, bahkan bodoh. Kalau kamu tersenyum kepada orang asing di jalan, mereka akan mengira ada sesuatu yang tidak beres. Basa-basi seperti apa kabar? Baik kamu, dipandang sebagai kemunafikan ala Barat. Jika kamu bertanya pada orang Rusia bagaimana kabarnya, mereka mengira kamu benar-benar ingin tahu, dan mereka bisa bercerita selama 20 menit. Tapi begitu kamu melewati tembok awal ini, semuanya berubah. Saya pernah bertemu sebuah keluarga Rusia yang mengundang saya makan malam. Mereka menghabiskan 5 jam berbagi cerita, tradisi, dan cara pandang tentang hidup. Mereka memperlakukan saya seperti bagian dari keluarga. Mereka ingin tahu semuanya tentang saya, tentang hidup saya, pengalaman saya. Persahabatan orang Rusia tidak pernah dangkal. Ia dalam, setia, dan bertahan lama. Seorang teman Rusia akan membantu kamu, bahkan jika itu merugikan dirinya sendiri. Namun untuk menjadi teman, butuh waktu, berbulan-bulan, kadang bertahun-tahun. Dan ada satu sisi budaya lain yang sangat mencolok. Intelektualisme yang luas. Mengutip Dostoevsky atau Tolstoy dalam obrolan biasa bukan dianggap sok. Itu hal yang wajar. Orang membahas filsafat, sejarah, dan seni seolah-olah itu olahraga. Konser musik klasik didatangi semua usia, bukan hanya orang tua. Anak muda berusia 20 hingga 25 tahun dengan sukarela pergi mendengarkan Tchaikovsky. Tingkat melek hurufnya mencapai 99,7%, termasuk yang tertinggi di dunia. Ian memberi so den kvarnj gemasmus more tersial. Nomor 8. Teknologi yang tersembunyi, Yandex dan ekosistem Rusia. Semua orang mengenal Google, tapi sedikit yang mengenal Yandex. Padahal Yandex melakukan semua yang dilakukan Google, dan di Rusia seringkali lebih baik. Peta lebih akurat, taksi lebih murah, pengantaran makanan lebih cepat, layanan streaming, musik, penyimpanan awan, semuanya terintegrasi dalam satu ekosistem yang berjalan mulus. Pembayaran digital ada di mana-mana. Bahkan pedagang kaki lima pun menerima pembayaran seluler. Uang kertas makin terasa usang. Infrastruktur internet di kota-kota besar sangat cepat, serat optik hampir di mana-mana, dan biayanya hanya sebagian kecil dari yang kamu bayar di Eropa atau Amerika. Kontrasnya terasa tidak nyata. Kamu memakai aplikasi super modern untuk memanggil taksi yang datang dalam 3 menit. Taksi itu membawamu melewati jalan-jalan yang dipenuhi bangunan dari abad ke-18, lalu kamu mengakhiri perjalanan di sebuah apartemen dalam blok Soviet dari tahun 1960. Nomor 7. Perempuan Rusia, tekanan kecantikan dan realitas yang brutal. Mari kita jelas, perempuan Rusia punya reputasi internasional soal kecantikan, dan ini bukan sekadar stereotip. Ini didukung data. Di kontes kecantikan internasional, orang Rusia menang jauh lebih sering daripada porsi jumlah penduduk mereka.
Rusia juga melahirkan lebih banyak model internasional daripada negara pasca Soviet manapun. Namun ada harganya, tekanan sosial pada perempuan Rusia itu menghancurkan. Pada usia 25 tahun, jika kamu belum menikah, pertanyaan-pertanyaan mulai berdatangan. Pada usia 30 tahun, kamu dianggap terlambat. Pada usia 35 tahun, kamu nyaris dicap gagal secara sosial. Dan pernikahan tidak menjamin bahagia. Tingkat perceraian di Rusia termasuk yang tertinggi di dunia, 65%. Lebih dari setengah pernikahan gagal. Alkoholisme pada laki-laki tersebar luas, kekerasan dalam rumah tangga sering diremehkan, sering tidak dilaporkan, dan banyak perempuan bertahan dalam hubungan yang merusak karena ketergantungan ekonomi. Lalu ada kesenjangan demografi. Rusia memiliki 11 juta perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Harapan hidup laki-laki adalah 68 tahun. Perempuan 78 tahun. Ini menciptakan persaingan yang keras. Perempuan harus tampak sempurna. Riasan rapi, pakaian modis, sepatu hak tinggi bahkan saat bersalju. Bukan karena pamer, tetapi karena kebutuhan. Karena secara harfiah jumlah laki-laki memang lebih sedikit. Namun banyak perempuan Rusia modern mulai memberontak. Mereka memilih karier, tetap lajang, pindah ke luar negeri. Angka kelahiran sedang merosot. Nomor 6. Golden Ring, Rusia abad pertengahan yang masih hidup. Di timur laut Moskow ada rangkaian kota-kota kuno yang membentuk apa yang mereka sebut Golden Ring. Di sini, waktu seakan berhenti. Gereja Ortodoks putih dengan kubah emas, biara-biara berbenteng, jalanan kayu, arsitektur tradisional Rusia yang nyaris tak berubah selama berabad-abad. Di Suzdal dengan populasi 10.000, ada 200 monumen arsitektur. 200 di kota yang bahkan lebih kecil daripada sebuah kawasan di Roma. Tempat-tempat ini menjaga akar spiritual dan budaya Rusia sebelum Peter yang Agung, sebelum modernisasi paksa, sebelum komunisme. Berjalan di kota-kota ini terasa seperti kembali 500 tahun ke belakang. Hanya saja semua orang memegang ponsel pintar dan membayar dengan kartu Nirsanto. Nomor 5. Sistem kesehatan universal, tapi dengan harga apa? Layanan kesehatan di Rusia gratis, universal, dan dijamin oleh konstitusi. Di atas kertas, begini caranya. Kamu pergi ke rumah sakit, kamu dirawat, kamu tidak membayar. Dalam kenyataan, kamu pergi ke rumah sakit dan menunggu berjam-jam, kadang berhari-hari. Fasilitas publik penuh sesak, kekurangan dana, dan memakai mesin yang sudah ketinggalan zaman. Jika kamu butuh perawatan cepat dan berkualitas tinggi, kamu pergi ke layanan swasta. Dan disinilah harganya mengejutkan. Operasi bedah kompleks yang di Amerika Serikat bisa berbiaya 45.000 hingga 90.000 euro. Di Rusia menjadi 4.500 hingga 9.000 euro, sepersepuluh dari harga, dengan kualitas yang sama. Inilah sebabnya wisata medis sedang melonjak. Pasien dari Eropa, Asia, dan Timur Tengah datang ke Rusia untuk operasi, perawatan gigi, dan bedah kosmetik. Namun bagi warga Rusia rata-rata, kalau dia punya uang, swasta, kalau tidak punya uang publik, dan berharap itu bukan sesuatu yang serius. Nomor 4. Keberagaman regional, 190 kelompok etnis, 35 bahasa resmi. Rusia bukan satu blok yang seragam, ia adalah kekaisaran multi-etnis yang direkatkan oleh sejarah, geografi, dan juga kekuatan. Tatarstan, dengan ibu kota Kazan, di sini Islam dan Kristen Ortodoks hidup berdampingan, masjid dan gereja bisa berada di jalan yang sama, sementara kulinernya memadukan cita rasa Rusia dan Turki. Sochi di Laut Hitam, dengan iklim subtropis, pohon palem, dan pantai, benar-benar berbeda dari bayangan Rusia yang biasa. Vladivostok di timur jauh, lebih dekat ke Tokyo dan Seoul daripada ke Moskow, tempat arsitektur, makanan, dan budayanya banyak dibentuk oleh Asia. Lalu ada republik-republik otonom, Chechnya, Dagestan, Yakutia, masing-masing dengan bahasa, budaya, dan tradisi sendiri. Menyatukan keluasan seperti ini selalu menjadi tantangan historis Rusia. Para tsar, kaum komunis, membuat Imperium modern, semuanya first. Nomor 3. Kewirausahaan di Rusia, peluang besar dan mimpi buruk birokrasi. Memulai bisnis di Rusia bisa sangat menguntungkan, atau berubah menjadi mimpi buruk birokrasi yang melelahkan. Pasar domestiknya sangat besar, 145 juta orang. Tenaga kerjanya berpendidikan tinggi, dan biaya operasional relatif rendah. Namun birokrasi terasa seperti cerita Kafka. Izin, lisensi, inspeksi, sertifikasi, setiap langkah menuntut dokumen, cap, dan waktu tunggu yang panjang. Lalu ada korupsi. Tidak resmi, tidak tertulis, tetapi selalu terasa hadir. Meski begitu, perdagangan elektronik sedang meledak. Wildberries dan Ozon bersaing dengan sukses melawan Amazon yang tidak pernah benar-benar masuk ke Rusia. Rintisan teknologi juga berkembang pesat, terutama di perangkat lunak, game, dan keamanan siber. Nomor 2. Hiburan malam, tradisi dan modernitas hidup berdampingan. Moskow saat malam hari seperti berubah wajah.
Klub elektroniknya bisa menyaingi Berlin dan Amsterdam, ada bar speakeasy tersembunyi, serta restoran fusion yang memadukan masakan Rusia dan cita rasa internasional. Tiket masuk klub berkisar dari 4 hingga 18 euro, sementara satu minuman dari 4 hingga 7 euro. Tetapi di kota yang sama, Teater Bolshoi mementaskan balet klasik dengan tiket mulai dari 9 euro. Aula konser menghadirkan karya Rachmaninoff dan Shostakovich berdampingan dengan grup indie modern. Nomor 1. Masa depan yang tidak pasti. Optimisme anak muda berhadapan dengan realitas demografi. Inilah nomor 1, kontradiksi terbesar Rusia. Anak muda Rusia optimistis dan ambisius. Mereka ingin membangun rintisan, bepergian, dan merasakan pengalaman global. Namun dari sisi demografi, situasinya memprihatinkan. Populasi menyusut. Setiap tahun jumlah kematian lebih banyak daripada kelahiran, membuat penduduk berkurang hingga ratusan ribu orang. Pada tahun 2050, Rusia bisa kehilangan 20 hingga 30 juta penduduk. Sistem pensiun berisiko kolaps, militer kesulitan merekrut, dan daerah pedesaan makin kosong. Pemerintah mencoba berbagai insentif, bonus untuk bayi yang baru lahir, dukungan keluarga, program repatriasi, tetapi sejauh ini belum ada yang benar-benar berhasil. Rusia menua dan tidak ada yang tahu bagaimana menghentikan penurunannya. 17 juta kilometer persegi, 11 zona waktu, 145 juta orang. Rusia adalah negara terbesar di dunia, tetapi juga salah satu yang paling sering disalahpahami. Ia bukan ancaman monolitik seperti yang sering dilukiskan media barat, dan bukan pula surga seperti yang digambarkan propaganda negara. Rusia jauh lebih kompleks dari itu. Ini adalah negara di mana naik metro seharga 50 sen bisa membawa kamu melewati istana-istana bawah tanah bergaya barok, di mana teater opera paling terkenal di dunia bisa lebih murah daripada sepotong pizza, di mana minus 30 derajat saat musim dingin adalah hal yang normal. Namun, ini juga negara dengan masalah demografi yang berat. Korupsi sistemik, jurang yang makin lebar antara kaya dan miskin, krisis alkoholisme, serta masa depan yang serba tidak pasti. Rusia bukan neraka dan bukan surga. Rusia hanyalah Rusia. Raksasa, penuh kontradiksi, memikat, dan sekaligus tragis. Dan kamu? Dari 15 fakta ini, mana yang paling mengejutkanmu? Kamu membayangkan Rusia seperti apa sebelumnya? Tulis di kolom komentar. Aku ingin tahu apakah penemuan-penemuan ini mengubah cara pandangmu. Apakah perjalanan ke Rusia yang autentik ini membuka matamu pada sebuah negara yang kamu kira sudah kamu kenal? Padahal sebenarnya belum sama sekali. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.